Oke ya, mungkin ini belum banyak yang bergabung, mudah-mudahan bisa bergabung. Atalia, tes, Atalia. Iya, Pak. Oke, Atalia, tadi setelah melihat video sama mungkin soal-soal tadi, ada yang ditanyakan nggak? Masih bingung dalam pengerjaannya, Pak. Kalau Sama videonya belum selesai dilihat, durasinya masih panjang. lebih panjang ya. Mungkin kalau maksud saya itu kan kalau di video kan ada beberapa yang nggak perlu, ya digeser aja kan sehingga nanti diambil yang perlu-perlu kan bisa di mana yang diperlukan toh, nggak harus urut sampai selesai itu karena itu kan video mengajar kemarin di kelas A, bukan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran kan memang terstruktur ya, beberapa mesti saya potong ketika oke anak-anak silahkan kerjakan, waktunya 5 menit kan harusnya di situ kan nggak ada, tapi di video tadi kan ada, jadi agak panjang ya. Oke, tapi kalau materinya di video jelas ya berarti ya, nggak ada masalah ya sebenarnya. Enggak ada, Pak. Oke. Oke, tadi materinya lupa saya share ya, materi ini. Oke, saya share juga ini. Tinggal di lihat juga sebentar. Dari ya, oke, ini materinya saya share di grup WA. Ya, oke, mungkin kita lihat dulu beberapa hal. Pertama mungkin kalau materi bukti mungkin kalau sudah terbiasa nggak masalah nanti dibaca aja. Kemudian nanti ketika kayak ada beberapa persoalan, mungkin kita lihat sebenarnya di ini beberapa di video itu ada sehingga nanti bisa dilihat di sana kalau memang nanti belum jelas ya. Ini yang terkait dengan materi ini. Jadi kalau nanti digambarkan, ini mungkin ilustrasinya di videonya ada, cuma mungkin ketika digambar pertama ketika PV, ya, ini ada segitiga, misalkan menuju sehingga nanti ketika bentuknya ini kemudian V pada perpanjangan PV ya, itu ada PVS. Ini bagus sekali sebenarnya sehingga panjangnya sama. Nah ini kan kalau kita buat ini sejajar. Ini mungkin kalau soal awalnya ini, jadi ketika ini P, V, R, ya ini S, ini T. Ini sejajar. Ya. Sehingga mungkin pertama nanti ketika persoalan ini dikerjakan dengan steward, ya cuma di sini kan ketika PG6, ya. Kemudian ini sama, jadi ketika PG itu adalah ini setengah PS, ya, berarti ini 6. Ya. Kemudian kalau ini 8, kemudian di sini adalah 7. Jadi sebenarnya kan kalau diterapkan di dalam bentuk ini, kita kan hanya kalau tentukan RS ya kita hanya menerapkan steward karena yang belum tahu satu ini. Ya. Kemudian nanti ketika berapa panjang VT, ya,
Ya, ini kita mengingat tentang kesebangunan. Karena nanti kan ketika ini ditarik sejajar, maka yang kita dapatkan adalah VT sejajar PR berarti segitiga VTS sebangun dengan segitiga PRS. Ya, jadi segitiga ini sebangun. Jadi ketika nanti ada segitiga VTS, ya, itu sebangun ya, dengan segitiga PRS. Ya, maka kita mendapatkan berapa panjang QT. Karena di sini tentunya adalah setengah dari 8. Cuma nanti ketika misalkan kita misalkan berapa panjang QT, ini kan kalau sejajar itu. Nah, kemudian nanti ketika kita di satu sisi, ketika nanti kita menarik garis QT sedemikian sehingga di sini adalah T itu TS itu katakanlah jaraknya yang ditentukan, ya jaraknya yang ditentukan, misalkan nanti gini, soal ini dirubah, ya. Tetapi ketika nanti orientasi yang kita lihat di situ itu adalah bahwa ketika ini sama 6, ya. Kemudian kalau misalkan pertama kalau kita menarik garis tinggi, ya garis tinggi, ya, maka nanti kita akan Pitagoras. Nah, tapi ketika misalkan nanti kita menarik garis ini, kira bisa jawab enggak misalkan itu? Menarik garis ini, ketika nanti ini 6, tetapi di sini adalah diketahui 5. Ya. Berapa panjang ini? Nah, berapa panjang VT? Ya, tentunya adalah kalau seperti ini kita gunakan steward lagi. Ya, jadi steward lagi. Ya, jadi kalau P ini S, ya kalau ini diketahui maka kita bisa tahu panjang ini karena tadi RS sudah ketemu. Tapi panjangnya kita gunakan steward. Kalau ini tegak lurus maka gunakan garis tinggi. Ya, jadi persoalan itu kadang berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di keterangannya di situ. Oke, kira-kira begitu. Sehingga nanti perubahan ini mudah-mudahan tidak mengganggu ya, dalam arti kita bisa menyesuaikan dengan persoalan yang ada. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ketika nanti kita terapkan di sini pada garis berat, kemudian pada garis ini, contohnya adalah seperti ini. Sehingga nanti ketika misalkan nanti di dalam persoalan itu kita memiliki beberapa bentuk, ya beberapa bentuk dalam arti ketika nanti ada segitiga, segitiganya seperti ini, kemudian A, B, C, kemudian ini adalah 5, misalkan 6, ini 7. Kalau ini 7, berarti kan 36 ditambah 25, berarti tetap sebagai. Nah, kemudian nanti ketika kita menarik garis tinggi, garis berat, garis berat, kemudian ini juga garis berat. Nah, misalkan ini D, ini E. Nah, tentunya nanti kita bisa menentukan berapa di sini panjang DE. Ya, panjang DE itu berapa? Nah, cuma persoalannya di sini kan ketika nanti kita melihat itu gini. Apakah ketika nanti kita menjawab persoalan ini harus menggunakan rumus steward ini? Jadi artinya kan ketika kita mencari AD, nah AD, ini kan sebenarnya kan kita bisa menggunakan rumus ini, garis berat ini. Kita mencari CE, itu juga bisa menggunakan rumus dari panjang garis berat ini. Nah, kalau kita mencari DE, ya itu sebenarnya kita bisa menggunakan garis berat ini. Jadi ABD, berarti kan DE itu garis berat pada segitiga ABD.
Nah, sehingga kita dapatkan ini. Nah, berarti kan artinya kita sudah ketemu AD, maka kita sudah bisa mencari DE. Nah, itu berarti artinya cara satu ini selesai. Tapi ketika kita menengok persoalan sebelumnya, bahwa ketika ini panjangnya sama, kemudian ini sama dengan ini. Nah, berarti kan kalau begitu, sebenarnya kan yang kita lihat ketika BE dibanding BA itu setengah, BD dibanding BC itu setengah. Nah, kemudian sudut ini sama berindeks. Oh, kalau gitu sebangun. Nah, kalau sebangun berarti kan sebenarnya kan kalau ini titik tengah berarti DE itu adalah setengah AC. Jadi DE setengah AC. Karena di sini kan DE dibanding CA itu adalah 1 dibanding 2. Nah, itu berarti kan artinya setiap persoalan itu kadang kita boleh menggunakan apakah ketika tahu rumus ini pasti harus menggunakan rumus, maka lihat konteksnya di sini. Memungkinkan cara lain, cara itu sudah pernah ya boleh digunakan di situ. Sehingga kadang tidak rumus itu tidak selalu muncul ya. Mungkin barangkali rumus itu ketika tadi munculnya itu adalah ketika tidak ada kesebangunan di situ, maka jangan dipaksa dengan kesebangunan. Ya. Tetapi ketika ada kesebangunan kok nggak digunakan kan ya eman-eman. Kira-kira begitu. Oke, itu mungkin keterangannya di penjelasan ini. Nah, ketika di dalam bentuk ini sehingga nanti saudara bisa menggunakan ya. Jadi menggunakan cuma di sini kan yang diketahui kan garis berat dan ini garis berat dari titik T dan A. Sehingga nanti kan apakah nanti kita akan menggunakan itu semua atau tidak itu terserah. Nah, berikutnya ketika nanti kita dihadapkan pada persoalan garis bagi, maka sebenarnya kan ketika di video sudah saya buktikan di situ, nanti bisa dilihat pada garis bagi ini. Jadi nanti yang pertama yang digunakan itu kan ketika nanti panjang ini adalah A, ini A, ya, ini B, ya, ini C. Sehingga nanti ketika AD dibanding DB itu adalah B dibanding A. Nah, ini di video sudah ada buktinya, yaitu ketika kita menarik dari B itu nanti sejajar ini DC. Ya, ini ditarik sejajar. Kemudian nanti ini yang AC diperpanjang sehingga memotong di sini. Misalkan ini nanti titik E. Ya. Maka nanti ketika membuktikan itu yang digunakan itu, ya, yang digunakan itu pada kesebangunan C, D, E, A, ya, jadi D, E, A. Jadi segitiga ini, ya, itu sebangun dengan segitiga ini. B, E, A. Nulisnya pakai perusahaan ini. B, E, A. Nah, maka yang digunakan bukan AD dibanding AB, AC dibanding AE, tapi kita sudah pernah membuktikan kalau di sini kalau sebangun maka AD dibanding dengan DB. Ya, itu sama dengan AC ya, dibanding dengan CE. Ya, jadi ini. Nah, tapi ini tidak boleh sama dengan DC dibanding DC, BE. Nah, itu yang sering salah itu mahasiswa itu. Ada beberapa yang mengatakan ini sama dengan ini DC dibanding ini salah. Karena ini berlaku hanya untuk yang AD dibanding DB sama dengan AC dibanding CE. Ya, yang kita lihat itu dari bentuk itu ketika kita membuat ini sejajar, maka ini sudut dalam berseberangan, jadi ini sama dengan ini. Ya. Kemudian yang kita lihat ini sama dengan yang ini, sehadap. Karena di sini garis bagi, maka ini sama, ya, berarti sudut ini sama. Sehingga dikatakan kesebangunan itu karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Jadi buktinya dari situ.
Nah, kemudian ketika membuktikan ini, mungkin yang tidak ada di video itu kan bentuknya ini ya. Nah, ketika kita buktikan, maka teorema ini adalah seperti ini. Nah, tetapi nanti ketika kita memiliki satu bentuk, jadi ini. Maka ketika misalkan nanti C1, nah ini kan kita punya C1, kalau dibanding C2, itu kan yang kita tuliskan tadi adalah ini B, ini A. Nah, ini B per A. Sehingga kita tuliskan, oh C1 itu adalah B per A C2. Ya. Padahal kalau C1 ini ditambah dengan C2, itu kan sama dengan C. Ya. Sehingga di sini kan kalau kita tuliskan oh B per A C2 ditambah C2 itu sama dengan C. Ya, berarti C2-nya itu kan kita dapatkan di sini mestinya adalah AC per A plus B. Ya, jadi AC ini A, ini C. Ya, jadi C2 itu. Nah, ketika nanti C1, ini C1 itu A per B C2. Berarti ini kan C1 A per B kali C2 ini. Berarti kan di sini A dengan A hilang. Oh, kalau gitu C1 itu kita dapatkan BC. BC per A plus B. Ya, ini B, ini C. Ya, sehingga kan kalau dimasukkan di sini, ini diganti. Bentar. Oke. Nah, kalau kita gantikan di sini, artinya nanti kan ketika C1 kali C2 itu kan ini AC per AB kali BC per AB. Nah, berarti kan ini bisa diganti dengan AB A B C kuadrat per ini A plus B ini dikuadratkan. Nah, sehingga nanti kan ketika ini ada AB, ini ada AB, berarti AB itu bisa keluar. Jadi nanti bentuk itu bisa menjadi AB kali 1, ya ini min dalam kurung di sini adalah C per A plus B. Ini dikurung kuadrat. Ini berarti kan artinya membedakan nanti ketika kalau ini garis bagi maka Anda harus mencari C1 dan C2. Tapi kalau rumus yang berikut ini kan tidak perlu mencari C1 dan C2. Sehingga nanti kan ketika misalkan ini ada 6, ini 8, ini 5. Ini garis bagi. Ya, berapa C1? Nah, berarti kan saudara harus melihat kalau C1 dibanding C2 itu 6/8, berarti kan 2/3. Nah, kalau 2/3 berarti nanti kan artinya di situ C1 itu 2/3 dari C2, berarti nanti kan C1, nah berarti 2/3 C2 ditambah C2 sama dengan 5. Kalau gitu yang kita tuliskan kan tadi ya, kalau 2/3 berarti kan 5/3 C2 itu sama dengan 5, berarti C2 itu 3. Nah, berarti ini 3. Nah, ketemu ini 3, berarti ini 2. Nah, ketemu ini baru masuk di sini. Tapi ketika kita tidak menggunakan ini, mengubah menjadi ini kan tinggal masukkan
A itu 6, B itu 8, A itu 8, B itu 6, C itu 5, kan selesai. Jadi ada beberapa keuntungan ketika kita mengerjakan itu. Nah, itu mungkin pada materi ini, kemudian pada ini sehingga nanti mungkin barangkali ketika kita menyelesaikan ini, saya pikir cukup mudah ya. Ketika nanti ini adalah garis bagi. Nah, tentunya nanti ketika saudara mengerjakan ya tinggal memasukkan saja ketika DE. Padahal di sini ada CD, ya, CD sama AE. Ya, ini D. Sehingga nanti kan kalau seperti ini tidak ada kesebangunan di sini, maka yang digunakan adalah garis bagi dulu dicari, kemudian ini setiwet biasa. Jadi ini bukan garis bagi lagi. Ya, kira-kira begitu. Terus kalau di materi ini nanti kalau ini garis bagi luar, ya garis bagi dalam segitiga luar ini, sudut luar ya garis bagi luar, maka berlakunya kalau C1 ini C2 ya. Ini kan sudah tertulis salah. Ini mohon maaf nanti ini salah. Sehingga ini adalah C2-nya di sini. Karena ini kan keterangan dibagi menjadi ke AB itu C1 ya. Ya, ke A itu C1 dan ke B itu C2. Jadi sehingga nanti kan ketika kita buat ini panjangnya dibuat sama dengan ini, kemudian dihubungkan ini titik ini dengan ini. Ya, maka kalau ini adalah titik E. Yang kita lihat itu kan ketika ini kita CE dibuat sama dengan BC itu kan bisa. Nah, kemudian nanti yang kita lihat itu kan nanti kan ada keseimbangan enggak? Oh, di sini adalah segitiga ini kongruen karena sisi, sudut, sisi. Ini dibuat sama, sudutnya garis bagi berarti sama, ini berinvert. Oh, kalau gitu DE itu sama dengan ini ya. Kalau DE berarti sama dengan BD. Jadi DE itu akan sama dengan BD. Sehingga nanti yang kita pandang itu adalah segitiga ADE. Jadi segitiganya ini. A, D, E. Kalau segitiga ADE, berarti nanti kan artinya kalau kita lihat itu kan DE dibanding DA, itu CE dibanding CA. Jadi CE dibanding CA. Sehingga nanti kan ketika kita tuliskan CE itu kan CB. CB. Jadi CE dibanding CA itu sama dengan di sini DE dibanding dengan AD. Ya, ini ya. Sehingga nanti kan kita tuliskan ini kan ketika CE dibanding CA. Nah, itu kan orientasi yang kita lihat itu kan ini. Nah, kemudian kalau yang kita lihat di sini sebenarnya nanti kan bentuknya di sini ketika CE itu adalah CB dibanding dengan CA. Nah, itu sama dengan yang kita tuliskan ini. DE itu BD dibanding dengan AD. AD itu C. Nah, ini kan sama dengan C1, C2 dibanding C1. Nah, jadi ini. Sehingga nanti dengan kata lain nanti kan ketika kita gunakan ini kan garis, kalau ini kongruen berarti kan sebenarnya ini kan sama. Boleh langsung, oh kalau gitu CD kuadrat itu sama dengan nanti AB kali BE dikurangi AC kali CE.
Nah, berarti nanti kan sebenarnya kan AC kali CE karena ini sama, berarti kan oh ini B, ini A. Oh ini C1, C2. Jadi itu kira-kira untuk materinya. Kemudian kalau tadi sedikit saya memberikan soal, mungkin tidak 5 menit saja untuk saya mengambil dari soal yang ini PDF. Ya, oke. Nah, mungkin nanti ketika nanti ada persoalan, mungkin yang nomor 1 karena Pitagoras mungkin dicoba sendiri di rumah. Ini materi sebelumnya. Kalau nanti terkait dengan bentuk 2, apakah semuanya bisa dikerjakan dengan steward atau enggak? Nah, di sini yang kita lihat ketika ada segitiga ABC dengan panjang AB 6, AC 4, titik P pada AC sedemikian sehingga AP dibanding AC itu 3:1. Nah, kita gambarkan di sini kan ketika ada saya klik. Ketika saya misalkan membuat segitiga ABC ini, ketika di sini A, ini B, ini C, ini 6, ini 4. Nah, kemudian titik P itu pada AC semikian di sini adalah AP dibanding PC itu 3:1. Berarti kan soalnya di sini dibagi 4. Maka di sini titik P. AP dibanding PC itu 3:1. Nah, kemudian di sini titik V itu pada BC. Titik V itu pada BC sedemikian sehingga kalau kita tuliskan AV itu garis berat. Nah, ini kalau kita tuliskan AV itu garis berat. Oh, sorry. Jadi kalau kita buatkan di sini ini garis berat V. Nah, kalau misalkan AV itu 3/2. AV dengan 3/2. Ya, atau kita di situ biar tulisannya ini segitiga ABC, kemudian P ABC, kemudian di situ AQ garis berat, ini 4, ini 6, kemudian P itu 3:2, 1, ya. R itu perpotongan antara BP dan AQ. R itu perpotongan. Pertanyaannya berapa BP, berapa AQ? Ya, yang nomor 2 itu kita garis CR, ya, memotong ini di N, di G ya, di G, ya. Maka tentukan NC. Oh, tentunya di sini ya CG ya. Kalau N ini sini kan tidak ada titik N. Jadi CG dan AR. Oke. Nah, kita sorot sebentar mana yang bisa dilakukan hari ini dan mana yang tidak. Sampai ini selesai. Kita tutup. Yang lainnya dicoba sendiri. Oke ya.
Nah, di sini pertama ketika tadi diketahui kalau AP dibanding dengan PC itu adalah 3 dibanding 1, kemudian AKI itu adalah 3 akar 2 misalkan. Ini 6, ini 4. Sekarang pertanyaannya kan berapa BP dan AKI. Nah, sebenarnya kan kalau ini garis BP ya, BP itu ini. Nah, berapa BP dan AKI. Nah, sekarang kita lihat itu gini. Ketika AP dibanding PC itu adalah bentuknya itu. Nah, tentunya kita mencari AC dulu. Kan mencari AC dulu. AC itu kita cari dari ini. Kalau AKI garis berat, berarti AKI kuadrat itu sama dengan setengah dari AB kuadrat ditambah setengah dari AC kuadrat, ya, dikurangi seperempat dari ini, dari BC kuadrat. Nah, ini ketika 3 akar 2, berarti 9 kali 2, 18, sama dengan setengah kali 36. Nah, 36, 18, ditambah setengah kali AC. Ini min seperempat kali 16. Nah, 4. Nah, berarti kan setengah AC kuadrat itu sama dengan 18, 18, 0, berarti ini 4. AC kuadrat misalkan sama dengan 8, AC itu adalah akar 8 atau 2 akar 2. Misalkan ini ketemu titik AC. Nah, ketika AC itu sudah ketemu, berarti nanti kan artinya AP dibanding PC itu sama dengan 3 dibanding 1, berarti AP itu kan sama dengan 3 PC. Oh, kalau di situ kan PC ditambah, oh enggak kelihatan. PC ditambah dengan PC ditambah dengan ini AP itu kan sama dengan AC. Oh, kalau gitu 4 PC itu sama dengan 2 akar 2, berarti PC itu sama dengan 2 akar 2 per 4 atau setengah akar 2. Ini kan berarti kan ketemu. Nanti PC ketemu. Jadi PC ketemu setengah akar 2. Berarti kalau ini kan 3 kali. Berarti 3 per 2 akar 2. Nah, berarti setelah ketemu ini, berarti kan kita bisa menentukan panjang AKI, panjang BP, ya, panjang BP itu kan kita dapatkan bentuk dari ini tadi. Ya. Dari bentuk ini tadi kan kita sudah bisa mendapatkan ini dengan Stewart. Jadi kira-kira begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau nanti ternyata di sini ada bentuk yang kita misalkan menarik garis melalui ini. Nah, kalau nanti kita menarik garis ini, kemudian akhirnya melalui R ini, kalau nanti kita belum tahu tentang berapa perbandingan AG dan GB, maka Stewart itu nggak bisa jalan. Jadi Stewart itu nggak bisa jalan ketika manakala kita nggak tahu panjang AG dan GB. Nah, kemudian bagaimana mencarinya? Ya tentunya nanti ada tambahan materi berikutnya. Jadi materi ke depan nanti kita mencari kalau misalkan ini titik R, ya, maka sebenarnya kan kita bisa mencari AR dibanding RI. Kecuali kalau misalkan yang kita lihat itu gini, kalau ini garis bagi maka masih menjadi garis bagi. Kalau ini garis berat, ini sebarang kan nggak bisa. Maka nanti dicari dulu berapa AR dibanding ini, maka nanti bisa mencari CR. Jadi persyaratan di dalam Stewart itu maka perbandingan ini harus tahu. Kalau itu tidak bisa dicari, berarti persoalan itu gagal. Gagal dengan Stewart. Gagal dengan Stewart apa nggak bisa? Oh bisa dengan bentuk yang lainnya. Kira-kira gitu mungkin hari ini. Ada pertanyaan? Tes? Tidak ada ya? Belum, Pak. Belum, masih paham. Oh ya, oke.
Oke, terima kasih. Kalau seperti itu, nanti soal yang ada di WA tadi bisa dikerjakan yang belum, atau di PPT yang belum dikerjakan. Nanti kalau tidak ketemu bisa kita bahas di pertemuan besok. Oke, matur nuwun atas waktunya yang 2 kali harus Zoom. Mudah-mudahan tidak mengganggu.